Berapa dihitung? Itu aja di Sleman gitu. Kali sekian puluh hektar hilang tanah itu. Sepertinya jadi milik orang lain kan gitu. Didirikan bangunan yang juga dibeli orang lain lagi gitu. Dia ngambil untung gitu. Ini persoalan hukum yang memang perlu waktu lama. Makanya nanti kalau sudah ada kepastian yang jelas baru keraton akan menuntut. Nah pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi bertemu dengan Pak Insinyur Selus Siput Lokasari. Saya ingin bertanya banyak hal. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa, selamat pagi Mas Argo. Pak Siput, ini di Jogja ada peristiwa yang cukup bagus dan untuk dikomentari oleh seorang pengamat agraria seperti Anda. Saya ingin tahu banyak respon atau komentar Pak Siput berkaitan dengan ditangkapnya Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Jogja, Pak KS ya, Pak Krido itu. Dan juga kasus yang menyangkut tanah kas desa di Catur Tunggal itu. Menurut Pak Siput seperti apa, Pak? Kalau saya membaca berita, mengikuti berita ya, itu Pak Krido itu kan ditangkap dalam konteks gratifikasi, kan begitu. Ya. Tetapi pertama-tama perlu kita dudukkan dulu permasalahannya yang pas ya. Kalau melihat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sri Sultan. Ya. Tentang beliau bilang bahwa tanahnya dirugikan karena dipakai dan sebagainya. Ya, secara implisit memang disebut tanah keraton itu ya. Ya, justru itu Mas Argo. Kalau itu tanah keraton, itu permasalahannya mungkin kurang tepat kalau diistilahkan itu tipikor, apakah gratifikasi. Karena tanah keraton itu bukan tanah negara, tidak timbul kerugian negara. Ya, oh gitu ya. Loh, itu kan tidak timbul kerugian negara yang namanya tanah swasta. Jadi itu urusan perdata saja, pidana umum. Dan yang justru yang menjadi pertanyaan itu mengapa seorang Krido itu kan kalau nggak salah kan PNS itu, ASN. Kok bisa ngurusi tanahnya pribadi orang? Keraton itu kan pribadi loh ya, itu badan hukum swasta. Nah itu yang suruh siapa? Justru yang menugaskan Krido untuk ngurusi tanah pribadi itu siapa? Atasnya Krido itu siapa? Saya juga kurang tahu itu hierarkinya. Kalau itu yang suruh gubernur, ya mungkin Pak Gub itu lupa. Justru ya dalam hal ini maaf, mungkin Pak Gub perlu memberikan penjelasan tersendiri atau mungkin dari kejaksaan juga. Gitu loh, bisa tanya kepada Pak Gub. Ini kok ada ASN dibayar pakai APBN, kok ngurusi tanahnya swasta? Nanti ada ASN suruh jaga rumahnya Pak Argo juga bisa kalau gitu. Tapi enggak, sekarang kan itu disebut sebagai tanah kas desa, Pak Siput. Artinya kan tanah kas desa seharusnya kan itu milik negara atau kalau tanah kas desa, tapi dalam penjelasan Sultan tadi itu disebut itu milik keraton itu anunya. Nah, itu rancunya di situ ya anunya. Jadi beginilah ya, kalau masalah urusan Pak Lurah, kemudian perusahaan itu, kemudian Krido yang terkait dengan kejaksaan itu, kalau menurut saya itu kurang tepat lah kalau dikenakan pasal tipikor. Karena tidak ada timbul kerugian negara, sudah ditegaskan oleh beliau sendiri bahwa keraton rugi berapa, berpuluh miliar dan seterusnya itu tanah pribadi. Tetapi ini yang menjadi prinsip yang paling penting, yang paling pokok, bahwa TKD yang namanya ini kan masalahnya tanah kas desa, TKD. Karena itu tersangka yang lain kan juga ada lurahnya itu ya Pak Agus itu ya. Nah, kalau itu TKD tanah kas desa, kemudian menjadi disebut-sebut oleh Pak Sultan atau Pak Gubernur menjadi tanah keraton. Loh kok bisa begitu? Kita lihat aja sertifikatnya. Saya selalu tidak bicara kata-katanya, tapi lihat saja sertifikatnya. Legal formalnya ya. Legal formalnya. Kas desa itu menurut Undang-Undang Desa nomor berapa itu, nomor 6 2014 kalau saya tidak salah.
ya itu adalah aset masyarakat desa, aset pemerintah desa. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk biaya hari-hari pemerintah desa agar berjalan dengan baik. Juga untuk gaji Pak Lurah, ya toh, dan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Lah sekarang kalau tanah kas desanya menjadi tanah keraton, atau mungkin lebih apa tepatnya tanah kas keraton mungkin, TKD jadi TKK misalnya ya. Iya. Nah itu terus mekanisme peralihan sertifikat ini Seperti bagaimana? apa? Ya. Gitu loh. Dasar hukumnya apa? Ya. Bicara dasar hukumnya. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, itu saya kira sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan. Ingat loh ya, Undang-Undang Keistimewaan soal tanah itu keraton di sini atau kasultanan itu bukan kasultanan negara yang dulunya itu memiliki tanah-tanah zaman Belanda yang terkait dengan Rijksblad. Tidak. Yang disebut Sultan Ground itu ya. Yang disebut SG itu tidak ya. Tanah SG itu tanah yang terkait dengan Sultan Ground oleh Sri Sultan Habibie IX itu sudah diserahkan kepada negara. Selesai. Maka itu timbul hak milik desa, timbul tanah kas desa, dan semua bersertifikat. Tanah milik desa diatur pakai undang-undang. Loh sekarang tanah kas desanya ini yang jadi pokok masalah yang paling penting. Itu kok menjadi tanah keraton, itu terus tanah kas desanya kemana? Iya. Tanah kas desa itu adalah hak pakai desa di atas tanah milik rakyat Indonesia, di atas tanah negara Indonesia. Loh, sekarang kemana itu? Menjadi tanah keraton itu. Nah, itu BPN berperan. Saya tidak bilang Pak Gubernur atau tidak. Urusan sertifikat urusan BPN. Atas dasar apa BPN itu? Kalau lari ke BPN terus dilarikan ke yang namanya Permen nomor 2 tahun 2022, saya pernah melaporkan Permen nomor 2 tahun 2022 ini berpotensi menimbulkan tsunami korupsi. Oh ya, ratusan triliun itu ya. Iya, itu ada di pasal 4 dari permen tersebut. Ini permen ini bisa di situ mengatakan bahwa semua tanah yang belum digunakan adalah tanah kasultanan atau tanah DD Keprabon. Loh itu permen apa? Permen kok menimbulkan hak? Bahkan itu permen yang menurut saya adalah tidak sesuai dengan UUK sendiri, UUD 45 maupun UUPA. Permen bisa menimbulkan hak. Menimbulkan hak otomatis menghilangkan hak siapa yang dihilangkan? Hak seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya berkepentingan dan berhak atas tanah-tanah yang belum dipakai. Kembali sekarang, apakah atas dasar itu tanah kas desa dirubah menjadi tanah keraton? Terus ada lagi juga di permen itu ya permen yang lucu-lucu di pasal 4 juga. Dia bilang tanah kas desa itu dulunya adalah tanah keraton atau pinjaman dan sebagainya. Dulunya dari mana? Tanah kas desa itu Pak Sofyan Djalil itu, maaf ya, ini saya sebut ex menteri ya. Pak Sofyan Djalil. Itu waktu itu sudah kita beritahu. Tanah kas desa itu muncul akibat dari Perda nomor 5 tahun 1954. Yaitu Sri Sultan Habibie IX selaku kepala daerah pada waktu itu itu melalui perda tersebut menjadikan desa sebagai badan hukum dan diberi hak milik atas tanah yang beliau sebut sebagai wilayah bekas kasultanan atau bekas wilayah kasultanan. Itu sudah jelas sekali. Terus di permen itu kok disebutkan itu sebagai tanah DD Keprabon atau tanah kas desa Keprabon. Di UUK juga nggak disebut di situ. Undang-Undang Keistimewaan pasal 32 itu ayat 5 itu sudah jelas sekali bahwa yang namanya keraton atau kasultanan itu dijadikan badan hukum, boleh memiliki tanah yang kaitannya untuk apa? Untuk kebudayaan, pelestarian budaya, pengembangan budaya, kesejahteraan masyarakat.
untuk itu, bukan bahkan di undang-undang keistimewaan itu dilarang apa untuk kembali ke feodal. Loh itu kan udah jelas sekali. Nah, iya. Loh sekarang tanah kas desa jadi tanah keraton. Loh tanah kas desanya kemana? Nah, iya, iya. Terus pemerintah desa dari mana hidupnya? Nah, iya. Iya toh? Apakah pemerintah desa menjadi pemerintah keraton? Nah, iya. Desa keraton atau bagaimana? Iya. Oke, terakhir Pak Siput, harapan Pak Siput apa ini dengan munculnya kasus seperti ini? Karena kan itu masyarakat awam seperti saya menangkap itu kasus ini jadi rancu itu. Loh, kalau menurut saya ya KPK, kejaksaan, para penegak hukum Ya. itu cermati peralihan dari TKD tanah kas desanya kok hilang itu bagaimana? Aset masyarakat hilang untuk memperkaya aset swasta menjadi aset swasta. Apakah ada undang-undang di Republik ini yang dibuat untuk bikin melarat desa, kemudian nyugihke yang itu tadi yang swasta. Bahkan terus bilang ya tegasnya yang keraton itu tadi atau saya itu juga gubernur itu saya juga bingung itu tadi beliau itu ngomong sebagai gubernur apa sebagai sultan. Iya gitu loh sebagai swasta. Oke, sampai di situ dulu Pak Siput, nanti lain kali saya akan datang lagi karena ini nampaknya panjang juga ini, meskipun ini seiring dengan kasus itu muncul sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Terima kasih Pak Siput. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.